Bayangkan kamu terbangun tengah malam dan melihat sesuatu yang basah, pucat, dan bau tanah kuburan sedang duduk di samping tempat tidur anakmu. Tangannya perlahan bergerak ke arah leher, sementara kamu tahu itu datang untuk menagih perjanjian yang kamu buat 10 tahun lalu. Ini bukan cerita tentang hantu biasa. Ini kisah nyata tentang air mandi mayit dan harga yang harus dibayar dengan darah keluarga sendiri. Di kawasan elit Jakarta Timur, berdiri sebuah rumah besar dengan pagar besi hitam menjulang dan kamera pengawas di setiap sudutnya. Rumah itu selalu terlihat hidup. Lampunya menyala terang setiap malam. Halaman depannya bersih, tanpa sehelai daun kering. Rumah tersebut milik Endra, seorang kontraktor sukses yang namanya sering muncul di papan proyek pembangunan gedung, jalan tol, dan kawasan perumahan mewah. Di usia 40 tahun, hidup Endra terlihat nyaris sempurna, seperti potongan iklan keberhasilan yang sering dibicarakan orang. Setiap pagi, Endra berangkat kerja dengan mobil mahal yang mengkilap. Para tetangga mengenalnya sebagai pria ramah, murah senyum, dan dermawan. Tidak jarang dia menyumbang untuk acara lingkungan atau membantu renovasi musola sekitar. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik sikap santainya, Endra selalu membawa beban berat yang menekan dadanya setiap kali malam datang. Di dalam rumah, Santi, istrinya, menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dengan penuh perhatian. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan kesabarannya sering dipuji orang. Dia selalu menyambut Endra dengan senyum, menyiapkan makan malam, dan memastikan rumah terasa hangat. Putri mereka, Mayang, menjadi pusat dunia keluarga itu. Anak perempuan berusia 9 tahun tersebut ceria, cerewet, dan penuh rasa ingin tahu. Tawanya sering menggema di ruang keluarga, membuat rumah besar itu terasa hidup dan hangat. Dari luar, keluarga ini seperti gambaran keluarga idaman. Liburan ke luar negeri setahun sekali, ulang tahun Mayang selalu dirayakan mewah, dan tidak ada satupun kebutuhan yang terasa berat untuk dipenuhi. Namun, semua kemewahan itu berdiri di atas rahasia busuk yang hanya Endra tahu. Rahasia yang tidak pernah dia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Santi. 10 tahun lalu, hidup Endra sangat jauh dari kata mapan. Saat itu, dia hanyalah kontraktor kecil yang sering gagal mendapatkan proyek. Utang menumpuk di mana-mana, telepon dari bank dan penagih utang terus berdatangan. Rumah kontrakan hampir disita, dan Santi yang sedang mengandung Mayang harus ikut merasakan pahitnya hidup serba kekurangan. Endra ingat betul malam-malam panjang penuh pertengkaran, tangisan, dan rasa malu karena tidak mampu memberi nafkah layak. Dalam keputusasaan itulah, Endra mendengar nama seorang dukun tua yang katanya bisa membalikan nasib dalam semalam. Namanya hanya berani dibisikkan orang-orang, seolah menyebutnya terlalu keras, bisa mendatangkan sial. Mbah Mangun. Endra awalnya ragu, tapi ketika pilihan hidup terasa buntu, rasa takut kalah oleh keinginan untuk bertahan hidup. Pada suatu malam tanpa bulan, Endra mendatangi sebuah gubuk reyot di dekat pemakaman tua yang jarang didatangi orang. Udara di sana lembab dan berbau tanah basah. Angin berdesir membawa aroma kemenyan yang menusuk hidung. Mbah Mangun menyambutnya dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang sulit diartikan. Tanpa banyak bicara, dukun tua itu menjelaskan ritual yang harus dijalani jika Endra benar-benar ingin kaya. Ritual itu disebut pesugihan Tirto Mayit. Endra masih mengingat jelas perasaan mual yang naik ke tenggorokannya saat mendengar syaratnya. Dia harus meminum air sisa memandikan 10 jenazah yang mati tidak wajar. Bukan 1 atau 2, tapi 10. Mayat-mayat itu berasal dari berbagai tempat. Ada yang bunuh diri, kecelakaan mengenaskan, dan korban pembunuhan. Airnya harus diambil diam-diam dari tempat pemulasaraan jenazah saat keluarga korban lengah. Malam ritual itu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan Endra. Air mandi jenazah disajikan dalam mangkuk tanah liat. Warnanya keruh, dingin, dan berbau anyir seperti besi berkarat bercampur tanah kuburan. Saat Endra meminumnya, seluruh tubuhnya gemetar. Rasanya membuat tenggorokan seperti terbakar, perutnya melilit, dan dadanya terasa sesak. Tapi dia menelan semuanya, seteguk demi seteguk, sambil menahan muntah dan air mata. Sebagai imbalan, Mbah Mangun berjanji, hidup Endra akan berubah. Kekayaan akan datang tanpa henti selama 10 tahun penuh. Tapi setelah itu, akan ada penagihan. Tidak dijelaskan detailnya. Hanya satu kalimat dingin yang diucapkan Mbah Mangun. Semua ada harganya.
dan janji itu benar-benar ditepati. Sejak ritual itu, proyek berdatangan tanpa dicari. Orang-orang tiba-tiba mempercayainya dengan dana besar. Keberuntungan seolah menempel di tubuh Endra. Dalam waktu singkat, dia bangkit dari keterpurukan dan menjadi orang berada. Namun, setiap keberhasilan selalu diiringi rasa bersalah yang dia kubur dalam-dalam. 10 tahun berlalu begitu cepat. Kini, sejak beberapa minggu terakhir, Endra mulai dihantui mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam tidurnya, dia melihat wajah-wajah pucat menatapnya dari kegelapan. Mata mereka kosong, mulutnya terbuka, dan dari kelopak mata menetes cairan hitam pekat yang berbau busuk. Mereka tidak berbicara, hanya menatap seolah menagih sesuatu yang terlupakan. Endra sering terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup keras setiap kali malam tiba. Dia mulai takut tidur, tapi kelelahan selalu mengalahkan rasa takut itu. Yang paling membuat Endra benar-benar hancur adalah satu kejadian di tengah malam. Saat itu dia terbangun karena merasa udara di kamar sangat dingin. Perlahan, matanya terbuka dan pandangannya tertuju ke ranjang kecil di samping tempat tidurnya. Di sana, duduk sesosok bayangan pucat, tubuhnya basah, rambutnya panjang menutupi wajah, dan air menetes dari ujung jarinya ke lantai. Sosok itu duduk di samping tempat tidur Mayang, kepalanya miring, seolah sedang mengamati anak kecil yang tertidur lelap. Endra ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar saat tangan pucat itu perlahan menjulur, mendekati leher Mayang. Saat itulah Endra sadar, masa 10 tahun itu telah habis, dan penagihan telah dimulai. Sejak malam itu, keadaan Mayang berubah drastis. Tubuhnya sering panas tinggi tanpa sebab yang jelas. Sudah dibawa ke dokter, dicek darah, bahkan dironsen. Tapi hasilnya selalu sama. Tidak ada infeksi, tidak ada penyakit. Namun setiap malam, suhu tubuhnya melonjak, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi sekujur badannya. Tangisannya pecah menjelang tengah malam, melengking dan panjang, seperti jeritan orang dewasa yang menahan sakit luar biasa. Tangisan itu bukan tangisan anak kecil biasa. Ada nada ketakutan yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Santi sering terbangun sambil gemetar. Jantungnya berdegup kencang, bahkan sebelum kakinya menjejak lantai kamar Mayang. Setiap kali dia memeluk putrinya, tubuh Mayang terasa dingin di satu sisi, panas di sisi lain. Seolah ada dua suhu berbeda dalam satu tubuh kecil. Mayang mulai sering berbicara hal-hal aneh. Tatapannya kosong, seperti menembus dinding. Kadang dia tersenyum sendiri, kadang menangis sambil menutup telinga. Pada suatu malam, saat Endra mencoba menenangkannya, Mayang mendadak berhenti menangis dan menunjuk ke arah lemari kayu tua di sudut kamar. "Pa, ada yang basah-basah duduk di lemari," ucap Mayang dengan suara datar, tidak seperti biasanya. Endra menoleh ke arah yang ditunjuk. Lemari itu kosong, tidak ada apa-apa selain bayangan pakaian yang tergantung. Tapi hawa dingin mendadak menyergap. Napas Endra tercekat. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik pintu lemari yang tertutup rapat. Santi melihat perubahan besar pada Endra. Suaminya yang dulu hangat, kini mudah tersulut emosi. Wajahnya selalu pucat, matanya cekung, dan tangannya sering gemetar tanpa sebab. Endra jarang tidur. Kalaupun tertidur, dia akan terbangun dengan keringat dingin dan napas memburu. Setiap malam, dia mengurung diri di kamar mandi, duduk di lantai dengan lampu mati, hanya ditemani suara air keran yang dibiarkan mengalir pelan. Santi pernah memergokinya menangis di balik pintu kamar mandi. Tangisan yang ditahan, disertai bisikan tak jelas seperti orang mengigau. Saat ditanya, Endra selalu mengelak. Katanya hanya capek kerja, hanya stres proyek. Tapi sebagai istri, Santi tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menggerogoti rumah tangga mereka. Ketakutan Santi mencapai puncaknya saat Mayang mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Anak itu duduk di lantai kamar, menyisir rambut bonekanya sambil bergumam pelan. Saat ditanya bicara dengan siapa, Mayang hanya menjawab, "Yang bajunya basah." Dia bilang jangan bilang mama. Malam itu, Santi tidak bisa tidur sama sekali. Di kepalanya berputar satu pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Endra di masa lalu? Tanpa sepengetahuan suaminya, Santi memutuskan mencari pertolongan. Dia mendatangi seorang Ustadz Ruqyah yang dikenal jujur dan tidak neko-neko, Ustadz Soleh. Rumah Ustadz itu sederhana,
jauh dari kesan mistis. Namun begitu Santi menceritakan kondisi Mayang, wajah Ustadz Soleh berubah serius. Saat Mayang dibawa ke hadapannya, Ustadz itu hanya memegang kepala anak kecil tersebut sebentar. Tubuh Mayang langsung kejang ringan, nafasnya tersengal, dan bibirnya bergetar, seperti menahan dingin. Wajah Ustadz Soleh mengeras. "Bu, anak ini sudah ditandai," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Santi merasa lututnya lemas, tangannya mencengkeram ujung kursi. "Ini bukan gangguan biasa, ini pesugihan Tirto Mayit," lanjut Ustadz itu. "Dan anak ibu, tumbal pertamanya." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dada Santi. Air matanya langsung tumpah. Semua ketakutan yang selama ini dia tahan, akhirnya menemukan bentuknya. Santi memohon, bertanya apakah Mayang masih bisa diselamatkan. Ustadz Soleh tidak menjawab cepat. Dia hanya menatap Mayang lama, lalu berkata bahwa ikatan ini tidak sederhana. Ada perjanjian lama, ada makhluk yang merasa punya hak. Sementara itu, jauh dari rumah mewah Endra, di sebuah tempat yang tidak tercatat di peta manapun, seorang pria bernama Raka terbangun dari tidurnya dengan dada sesak. Bau busuk yang sangat dia kenal menusuk inderanya. Bau air basi bercampur tanah kuburan. Bau yang sama saat ibunya dulu tergeletak kaku, menjadi korban praktik pesugihan yang gagal ditebus. Raka adalah pemburu gangguan gaib, bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Sejak ibunya mati, hidupnya didedikasikan untuk menghentikan praktik-praktik kotor yang merenggut nyawa orang tak berdosa. Malam itu, energi jahat terasa sangat kuat, seperti teriakan minta diakhiri. Raka tidak sendirian, bersamanya ada Novi, gadis indigo dengan indera keenam yang tajam. Matanya sering menangkap hal-hal yang luput dari manusia biasa. Di sisinya, selalu ada kehadiran lain yang tak kasat mata. Arwah kakaknya, Sarah, sosok putih bercahaya yang menjadi pelindung sekaligus penuntun. Novi menggenggam kepalanya sambil mengerang pelan. "Ini parah, Kak. Bau mayatnya kuat banget. Ada perjanjian lama yang hampir jatuh tempo." Jejak energi itu membawa mereka pada satu nama yang sudah lama ingin Raka hapus dari daftar dunia ini. Mbah Mangun. Malam itu, tanpa banyak persiapan, Raka dan Novi mendatangi markas dukun tersebut. Gubuk rayot di dekat pemakaman tua itu masih berdiri, meski tampak semakin lapuk. Begitu kaki Raka menginjak halaman, udara mendadak berat. Tanah seperti bergerak pelan di bawah telapak kaki. Belum sempat Raka melangkah jauh, serangan datang. Tubuhnya terlempar ke belakang, seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Kepalanya berdengung hebat. Santet itu keras, kasar, dan penuh amarah. Namun Novi tetap berdiri tegak. Rambutnya terangkat pelan meski tidak ada angin. Matanya memutih, napasnya berat tapi teratur. Dia menutup mata, lalu berbisik lirih Sarah. "Sakr." Di alam tak kasat mata, pertempuran pecah. Sarah muncul dengan cahaya putih menyilaukan, berhadapan langsung dengan raga halus Mbah Mangun yang hitam pekat dan berbau busuk. Suara jeritan melengking memenuhi ruang yang tidak bisa dilihat manusia. Mbah Mangun mencoba melawan, mengerahkan semua kekuatan pesugihannya, memanggil arwi arwah yang terikat perjanjian. Tapi cahaya Sarah menembus kegelapan itu. Setiap sentuhan membuat raga halus Mbah Mangun retak. Jeritannya berubah menjadi raungan putus asa. Dengan satu hantaman terakhir, raga halus Mbah Mangun hancur berkeping-keping, seperti abu yang tertiup angin. Pada saat yang sama, di rumah Endra, suasana berubah mendadak. Angin dingin yang selama ini berembus di lorong rumah tiba-tiba lenyap. Mayang yang sebelumnya menggeliat kesakitan mendadak terdiam. Napasnya perlahan menjadi stabil. Ikatan pesugihan pun terputus. Namun, apa yang telah terbangun selama 10 tahun tidak akan pergi begitu saja tanpa meninggalkan luka. Di rumah mewah Endra, suasana tiba-tiba berubah sunyi, seperti ada sesuatu yang dicabut paksa dari udara. Tidak ada lagi hawa dingin menusuk. Tidak ada suara lirih dari sudut-sadut gelap rumah. Lampu-lampu yang sejak beberapa hari terakhir sering berkedip, kini menyala stabil. Bahkan jam dinding yang sempat berhenti mendadak kembali berdetak pelan, seolah waktu yang tersendat akhirnya dilepaskan. Mayang, yang sejak sore menggigil hebat dan mengigau tak jelas, perlahan terdiam. Tubuh kecilnya yang panas seperti bara api mulai mendingin. Keringat di dahinya mengering, napasnya kembali teratur. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Mayang tertidur pulas tanpa teriakan, tanpa tangisan, tanpa menyebut sosok basah yang selama ini menghantuinya. Wajahnya terlihat damai,
Seperti anak kecil yang akhirnya merasa aman, Santi yang sejak tadi duduk di samping ranjang, hampir tidak berani bernapas. Dia menyentuh dahi Mayang dengan tangan gemetar. Tidak panas, normal. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena takut, tapi karena lega, yang nyaris tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Di ruang tengah, Endra tersungkur di lantai. Tubuhnya lemas, seolah semua tenaga yang selama ini menahan ketakutan langsung menguap begitu saja. Bayangan-bayangan yang selama ini mengintainya lenyap begitu saja. Tidak ada wajah pucat, tidak ada bisikan, tidak ada aroma anyir yang biasa menusuk hidungnya setiap malam. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, dada Endra terasa ringan. Bukan lega karena harta, bukan karena proyek besar, tapi karena satu hal sederhana yang hampir dia lupakan rasanya. Tenang. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tangisan orang dewasa yang benar-benar hancur. Bahunya bergetar, nafasnya tersengal, dan wajahnya basah oleh air mata. Tidak ada lagi topeng pria sukses. Yang tersisa hanya seorang ayah yang hampir kehilangan anaknya karena keserakahan dan ketakutannya sendiri. Malam itu, Endra akhirnya berbicara. Dengan suara parau dan mata merah, dia mengaku semuanya pada Santi. Tentang Mbah Mangun, tentang gubuk di dekat pemakaman tua, tentang air mandi jenazah yang dia telan satu persatu demi menyelamatkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan akibat jangka panjang, tentang perjanjian 10 tahun yang dia kira bisa dia akali, tapi ternyata menuntut bayaran paling kejam. Setiap kata seperti pisau yang menusuk dadanya sendiri. Endra menunduk, tidak berani menatap wajah Santi saat mengaku bahwa nyawa Mayang hampir menjadi tumbal atas kebodohannya. Santi terdiam lama. Wajahnya pucat, napasnya berat. Endra siap menerima apapun. Kemarahan, teriakan, bahkan ditinggalkan. Dia merasa pantas untuk semua itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Santi mendekat, lalu memeluk Endra erat-erat. Tangisnya pecah di bahu suaminya. Bukan tangis marah, tapi tangis seorang istri yang hampir kehilangan segalanya. Kita masih dikasih kesempatan, ucap Santi dengan suara bergetar. Jangan sia-siakan. Kalimat sederhana itu menghantam Endra lebih keras daripada semua teror yang pernah dia alami. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar diselamatkan. Bukan oleh kekuatan gaib, tapi oleh keikhlasan. Keesokan harinya, Endra mulai mengambil keputusan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia menghentikan semua proyek besar. Mobil-mobil mewah dijual. Rumah besar itu dilepas meski dengan harga jauh di bawah pasaran. Rekening-rekening yang selama ini penuh angka fantastis mulai dikosongkan. Sebagian besar hartanya dia sumbangkan. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk menenangkan hati orang lain, tapi sebagai bentuk tanggung jawab. Dia tahu uang itu tidak akan pernah benar-benar bersih. Tapi setidaknya dia tidak ingin mati sambil menggenggam hasil dari perjanjian kotor. Hal paling berat adalah saat Endra mendatangi keluarga jenazah yang air mandinya pernah dia ambil. Dia datang tanpa nama besar, tanpa jabatan, hanya sebagai seorang pria yang membawa rasa bersalah. Banyak yang menolak menemuinya. Ada yang mengusirnya, ada yang memakinya habis-habisan. Endra menerimanya tanpa membela diri. Dia tahu luka seperti itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Setelah semuanya selesai, Endra dan Santi memutuskan meninggalkan Jakarta, kota yang selama ini memberi mereka segalanya, sekaligus hampir merenggut segalanya. Mereka pindah ke sebuah desa kecil di Jawa Timur, jauh dari hiruk pikuk dan ambisi. Di sana, mereka memulai hidup dari nol. Tidak ada lagi rumah besar dengan pagar tinggi. Tidak ada kamera di setiap sudut. Mereka tinggal di rumah sederhana dengan dinding bata dan halaman kecil. Endra membuka warung makan kecil di depan rumah. Menunya sederhana. Masakan rumahan, tidak selalu ramai, tapi cukup untuk hidup. Awalnya Endra canggung. Tangan yang dulu menandatangani kontrak miliaran, kini sibuk mencuci piring dan melayani pembeli. Namun perlahan, dia mulai menikmati rutinitas itu. Ada kejujuran dalam setiap lelah yang dia rasakan. Santi terlihat lebih tenang. Senyumnya lebih sering muncul. Bukan senyum basi-basi seperti di pesta-pesta sosialita dulu, tapi senyum tulus, karena hidupnya tidak lagi penuh kepura-puraan. Dia membantu di warung, berbincang dengan tetangga, dan tertawa tanpa beban. Mayang tumbuh sehat dan ceria. Tidak ada lagi demam misterius. Tidak ada lagi cerita tentang sosok basah di lemari. Anak itu kembali menjadi Mayang yang dulu.
yang suka berlarian di halaman, tertawa lepas, dan memanggil ayahnya dengan suara riang. Setiap malam, Endra bisa tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada wajah pucat yang menagih, tidak ada bisikan dari sudut gelap kamar. Yang ada hanya suara jangkrik dan napas teratur keluarganya. Dalam keheningan desa, Endra akhirnya memahami satu hal yang selama ini dia abaikan. Harta dari kegelapan selalu menuntut bayaran. Dan kadang, bayaran itu adalah orang yang paling kita cintai. Beruntungnya, dia masih diberi waktu untuk menebus semuanya.